إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Amalan puasa adalah amalan yang sangat luar biasa. Amalan yang sangat spesial ya ikhwan. Karena satu-satunya amal saleh yang Allah sendiri yang langsung membalasnya hanya amalan puasa ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Kullu amali ibni Adam yudha'afu al-hasanah 'ashru amthaliha ila 700 dha'fin." Setiap amalan anak Adam akan dikalikan lipat 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu milikku kata Allah azza wa jalla dan aku yang langsung akan membalasnya. Ini riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, yaqul Allah azza wa jalla, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku dan aku yang langsung akan membalasnya kata Allah azza wa jalla. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena dia meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya karena diriku kata Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu ya ikhwan, ibadah puasa ini mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah azza wa jalla. Satu-satunya amalan yang Allah tabaraka wa ta'ala langsung sendiri yang membalasnya hanya ibadah puasa. Tapi pertanyaannya adalah ikhwan, apakah puasa-puasa kita ini termasuk puasa yang dibalas oleh Allah azza wa jalla dengan banyak luar biasa, atau ternyata puasa-puasa kita hanya sekedar seremonial tahunan belaka dalam hidup kita? Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala menjelaskan, orang yang berpuasa itu terbagi menjadi 3 jenis manusia. Coba kita lihat, kita termasuk yang mana dari 3 jenis ini ikhwan? Yang pertama kata Imam Ibnu Qudamah, tingkatan yang pertama adalah tingkatan awam, tingkatan orang-orang yang awam. Tingkatan orang berpuasa tapi tingkatan orang yang awam. Seperti apa itu? Dia hanya meninggalkan dari syahwat perutnya dan syahwat kemaluannya. Subhanallah. Orang-orang ini hanya meninggalkan makannya, minumnya, kemudian tidak berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, tapi tetap melakukan perbuatan-perbuatan haram yang lainnya. Tapi tidak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan haram lainnya. Ini tingkatan awam ya ikhwan. Nabi SAW menyebutkan, rubba sa'imin laisa lahu hadzuhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaganya saja. Na'udzubillah min dzalik. Salah satu sebabnya kenapa? Mereka tidak bisa meninggalkan sesuatu yang haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada'
qaulaz zur wal 'amala bihim falaysa lahu hajatan an yada'a ta'ama wa syarabah. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan yang dusta dan juga perbuatannya, maka Allah Azza wa Jalla enggak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya tersebut. Ini yang pertama nih, ikhwan. Capek-capek seseorang berpuasa tidak bisa mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Ini tingkatan yang pertama kata Imam Ibnu Qudamah. Tingkatan awam, tingkatan orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa. Na'udzubillah. Tingkatan yang kedua kata Imam Ibnu Qudamah, tingkatan orang-orang yang berpuasa dan yang khusus. Siapa itu? Orang-orang yang berpuasa bukan hanya meninggalkan makan dan minum, bukan hanya meninggalkan syahwatnya di siang hari, tapi orang-orang yang berpuasa bisa meninggalkan pandangannya dari sesuatu yang haram, bisa meninggalkan lisannya dari mengatakan sesuatu yang haram, bisa meninggalkan telinganya dari mendengarkan sesuatu yang haram, bisa meninggalkan tangannya dari berbuat sesuatu yang haram, bisa meninggalkan kakinya dari melangkahkan ke tempat-tempat yang haram atau melakukan sesuatu yang haram. Ini puasanya orang-orang yang khusus, ya ikhwan. Puasanya orang-orang yang khusus, bukan hanya meninggalkan lapar, haus, kemudian syahwat, tidak, tapi bisa meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satunya dari anggota badannya, ya ikhwan. Dia bisa meninggalkan dari anggota badannya untuk melakukan kedurhakaannya kepada Allah. Ini puasanya orang-orang yang khusus, ya ikhwan, subhanallah. Dan ada yang ketiga kata Imam Ibnu Qudamah, puasanya orang-orang yang lebih khusus. Ini istimewa nih, ikhwan, subhanallah. Puasanya orang-orang yang lebih khusus. Apa itu? Orang-orang yang bisa menahan dirinya dari keinginan-keinginan yang hina, pikiran-pikiran yang bisa menjauhkannya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Ini luar biasa lagi nih, ikhwan. Dia bisa menahan dirinya dari keinginan-keinginan, fikiran-fikiran yang bisa menghalangi dirinya untuk kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apapun itu, keinginannya, fikirannya, apapun yang dia inginkan, ketika dia fikirkan, ini bisa menjauhkan saya dari Allah dalam puasa saya nggak mau lakukan ini. Ini istimewa nih, kan. Ini puasanya orang yang lebih khusus, luar biasa. Bisa menjauhkan fikirannya, keinginannya dari hal-hal yang hina, dari hal-hal yang bisa menjauhkan dirinya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Karena di kepalanya tidak lain tidak bukan, saya berpuasa agar menjadikan saya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah tujuan inti puasa, ikhwan. Karena Ramadan bukan tujuan. Ramadan adalah perantara, ikhwan. Ramadan adalah wasilah menjadikan hamba-hamba Allah bertakwa kepadanya. Kalau Ramadan dia jadikan sebagai tujuan, selesai Ramadan dia tidak beribadah lagi kepada Allah. Kalau Ramadan dia jadikan tujuan, dia puasanya hanya di Ramadan saja. Kalau Ramadan dia jadikan tujuan, dia sholat malamnya hanya di Ramadan saja. Kalau Ramadan dia jadikan tujuan, dia bertakwa kepada Allah hanya di Ramadan saja. Tidak. Ramadan adalah perantara kepada Allah Azza wa Jalla, perantara untuk mendapatkan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Maka orang yang ketiga ini orang yang lebih khusus, luar biasa puasanya. Orang yang puasanya dapat membentuk dirinya, menjauhkan fikiran-fikiran yang hina dari dirinya, menjauhkan keinginan-keinginan yang bisa menjauhkan dirinya dari Allah dan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Ini orang yang puasanya lebih khusus. Coba lihat, tanya kepada diri kita masing-masing, kita termasuk tingkatan yang mana dari orang-orang yang berpuasa ini, ikhwan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ramadan adalah madrasah kesabaran. Ramadan adalah madrasah yang Allah Azza wa Jalla berikan 1 bulan bagi kaum muslimin, yang seluruh pesertanya adalah orang-orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kaum muslimin dan muslimat yang Allah Azza wa Jalla mengharapkan ketika Allah berikan kemudahan untuk beribadah pada 1 bulan Ramadan, hamba-hamba Allah itu keluar dari Ramadan la'allakum tattaqun. La'alla di dalam bahasa Arab itu litaraji,
untuk harapan. Jadi Allah Azza wa Jalla mengharapkan kepada hamba-hambanya, ketika Allah berikan training 1 bulan Ramadan, mudah-mudahan keluar dari Ramadan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Ini yang saya katakan tadi, Ramadan bukan menjadi tujuan, tapi Ramadan adalah wasilah menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah. Ramadan adalah perantara untuk mencapai surga Allah tabaraka wa taala. Maka jangan jadikan Ramadan ini sebagai tujuan ya ikhwan. Lihat niat kita baik-baik. Lihat niat kita masing-masing. Berapa tahun kita lewat Ramadan? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ataupun bisa lebih dari itu. Apakah madrasah Ramadan telah menjadikan kita bertakwa kepada Allah atau tidak ikhwan? Karena tujuan inti Ramadan la'allakum tattaqun, menjadikan kalian bertakwa kepada Allah. Kalau ternyata Ramadan tidak bisa menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kapan lagi? Kapan lagi waktu untuk bisa menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah? Kalau Ramadan tidak bisa menjadikan diri kita menjauh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, terus kapan lagi kita bisa menjauh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla ikhwan? Makanya para ulama mengatakan, man lam yughfar fi Ramadan lam yughfar siwah. Barang siapa yang tidak diampuni dosanya ketika Ramadan ini, maka tidak akan diampuni selain Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Malaikat Jibril berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang doa ini diaminkan oleh Nabi SAW. Raghima anf, celaka seseorang. Rajulun dakhala alaihi Ramadan, seseorang masuk dalam bulan Ramadan. Thumman salakh, kemudian selesai Ramadan. Falam yughfar lahu, tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Lihat diri kita masing-masing ikhwan. Introspeksi diri kita masing-masing ikhwan. Bagaimana puasa kita ketika Ramadan? Bagaimana ibadah kita ketika Ramadan ikhwan? Bagaimana kedekatan kita ketika Ramadan? Apakah Ramadan ini benar-benar kita jadikan bulan training bagi diri kita untuk menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah? Atau ternyata Ramadan hanya sekedar seremonial keagamaan tahunan dalam kehidupan kita? Na'udzubillah. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang berpuasa dengan puasa yang berkualitas, puasa orang yang lebih khusus, puasa orang-orang yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan puasa yang bisa menjadikan kita bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت راض عنا غير غضبان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.